Oke, berjumpa lagi di channel Lumbung Pustaka. Ini video ketiga yang membahas tentang bela negara, subtema dari TWK atau tes wawasan kebangsaan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikannya, dapat melihat di video-video sebelumnya. Di sana ada tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, nasionalisme, dan juga ada integritas, dan juga materi-materi TIU dan juga TKP. Ada juga materi untuk P3K ya. Jadi teman-teman yang punya teman-teman yang punya teman yang membutuhkan, silahkan dibagikan linknya seperti itu. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, jika nanti video ini dirasa bermanfaat, silahkan untuk tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Kalau ada masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga nanti jika ada jawaban yang meragukan atau kurang tepat, teman-teman juga bisa meninggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah bersifat semesta. Maksudnya adalah A. Melibatkan alam semesta, B. Dilakukan secara alami, C. Mempergunakan sumber daya alam seluruhnya, D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional, E. Tidak memandang latar belakang rakyat dalam pembelaan negara. Ini kita mengacu pada UUD 1945 pada pasal 30 ya, tentang bela negara. Yang dimaksud semesta itu adalah yang D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. Di sini berarti ada TNI, Polri, ada sumber daya yang ada di Indonesia, dan juga rakyat itu bersatu padu untuk mempertahankan Indonesia, atau mudahnya disebut dengan gini aja lah, all out gitu ya, all out atau totalitas. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan perang semesta, totalitas. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 22, hakikat penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, B. Kemampuan rakyat perlu pelatihan khusus, D. Pelaksanaan UUD 1945 sebagai kewajiban dasar warga negara, ideologi Pancasila yang menjadi sumber kekuatan bangsa, E. Kemampuan aparatur negara atau militer dan sumber daya nasional. Nah, ada kata hakikat ya, hakikat penyelenggaraan, berarti kan pada intinya itu ya. Intinya itu tidak hanya militer, tetapi yaitu yang A, yaitu kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Kalau ini kita bisa mengacu kepada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Nah, di sini disampaikan bahwa yang menjadi hakikatnya adalah kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Ini masih kurang lengkap, saya lengkapi ya. Serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pada kekuatan sendiri. Oke. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 23, berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum kewajiban bela negara adalah ada A. UUD 1945 pasal 27 ayat 3, B. UUD 1945 pasal 30 ayat 1, C. UUD nomor 3 tahun 2002, yang D. UUD 1945 pasal 30 ayat 2, yang E. UUD Undang-Undang ya, Undang-Undang nomor 21 tahun 2003. Bela negara itu paling banyak dituangkan di pasal 30. Pasal 30 berarti yang pasal 30 itu jelas benar ini. Oke. Selain itu juga di pasal 27. Pasal 27 ayat 3 itu juga disampaikan bahwa ada yang namanya hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara, Nah, seperti ini juga ada. Ini yang
A ya, berarti yang A juga benar. Kalau yang C ini tentang bela negara secara rinci, apa pengertiannya, apa fungsi seorang TNI, Polri, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang E ini jawaban yang benar, yaitu yang ini tidak ada hubungannya dengan bela negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 ini tentang pengesahan konvensi ILO. Nah, ILO itu apa? Perlu nggak dibahas sedikit ya? Oke. ILO itu kepanjangannya adalah International Labour Organization. Ini bagian dari PBB. Pakai Z ya, saya lupa ya. Organization ya, session pakai Z-nya di sini. Organization ini bagian dari PBB ya. Ini mengurusi tentang labor, itu mengurusi tentang buruh. Ini mengurusi buruh seluruh dunia. Berarti yang tidak ada hubungan dengan bela negara itu yang E. Soal nomor 24. Cinta terhadap bangsa merupakan salah satu upaya dalam pembelaan negara. Berikut ini perwujudan cinta terhadap bangsa adalah: A. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional. B. Lebih memilih produk luar negeri dengan kualitas tinggi. C. Menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya dibandingkan dengan bangsa lain. D. Mengutamakan hak dibandingkan kewajiban terhadap peranan warga negara. E. Melakukan imitasi terhadap segala bentuk perubahan dari bangsa lain. Yang dimaksud dengan ini ya, ini kuncinya, ini soal sering muncul dan ini membingungkan bagi sebagian orang ya. Yang dimaksud dengan cinta terhadap bangsa itu intinya gini: memberikan apresiasi terhadap produk negara. Intinya seperti ini ya. Misal ada batik, ya kita pakai batik daripada pakai produk luar, seperti itu. Berarti yang jawaban paling tepat itu adalah yang A, yaitu mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional. Yang B, lebih memilih produk luar negeri, ini jelas salah ya. Yang C, misal kita bahas ya, yang C, menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya dibandingkan bangsa lain, ini malah jadi chauvinisme, menganggap derajat orang lain lebih rendah. Yang D, mengutamakan hak dibandingkan kewajiban terhadap peranan warga negara, ini harusnya seimbang. Hak itu seimbang dengan kewajiban, tidak boleh dibalik-balik kewajiban. Yang E, melakukan imitasi terhadap segala bentuk perubahan dari bangsa lain, ini juga kurang pas. Segala bentuk perubahan diimitasi atau ditiru tanpa disaring. Oke, berarti pilihannya mantep yang A. Soal nomor 25. Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus berdasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara tampak pada A. Mengikuti upaya kemerdekaan, ini bisa. Yang B, skeptis pada perubahan zaman agar budaya tidak tergerus. Skeptis ini artinya adalah ragu-ragu terhadap perubahan zaman agar budaya tidak tergerus. Ini kurang pas karena perubahan zaman itu di Pancasila dibolehkan. Pancasila itu sebagai filternya atau sebagai penyaringnya. Yang C, membiarkan pengaruh asing yang mengancam ideologi, ini juga kurang pas. Ideologi itu kan cara pandang sebuah negara. Dalam keadaan terancam malah dibiarkan. Yang D, mengembangkan budaya-budaya asing yang lebih baik, ini juga kurang pas. Budaya asing malah dikembangkan, melupakan budaya sendiri. Yang E, lebih memilih kualitas produk luar negeri dibandingkan mencoba produk dalam negeri, ini juga kurang mencintai tanah air. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, mengikuti upacara kemerdekaan. Nah, itu setiap tanggal 17 Agustus. Oke, kita lanjutkan.
Semangat patriotisme pejuang kemerdekaan harus tetap ditumbuhkan ke dalam generasi muda dengan cara A. Berziarah ke makam pahlawan, B. Khidmat dalam mengikuti upacara bendera, C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional, D. Merayakan hari kemerdekaan dengan meriah, E. Bersukacita dalam menikmati kemerdekaan Indonesia Raya. Kita ingat lagi bahwa yang namanya patriotisme itu adalah berkorban untuk negara. Berkorban untuk negara. Kalau zaman dulu ketika perang, orang-orang berkorban dengan cara maju perang, mengorbankan nyawanya. Sekarang bagaimana ketika sudah merdeka? Kita harus ingat juga bahwa perjuangan itu harus berupa tindakan nyata. Yang A. Berziarah ke makam pahlawan. Ini bagus. Tetapi apakah ini mengorbankan diri untuk negara? Jawabannya adalah tidak. Ini termasuk dengan nasionalisme atau cinta tanah air. Kalau nasionalisme sudah ada, baru nanti akan menumbuhkan patriotisme. Yang B. Khidmat dalam mengikuti upacara bendera. Ini juga nasionalisme. Nasionalisme. Yang C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional. Nah, ini yang baru patriotisme zaman sekarang, karena yang namanya pembangunan nasional itu adalah pembangunan secara utuh, berlandaskan Pancasila. Jadi ada pembangunan tentang pendidikan, tentang mungkin yang menjadi pengacara tentang hukum, dan juga yang lain-lain. Nah, di situ teman-teman kalau ingin jadi patriotisme, lakukanlah tugas yang ada sekarang dengan sebaik-baiknya. Itulah fungsi mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional. Yang D. Merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Ini juga nasionalisme. Bukti kalau kita menyukai atau mencintai negara ini. Yang E. Bersukacita dalam menikmati kemerdekaan nasional. Ini kan bersyukur ya, ini juga nasionalisme. Nasionalisme. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Soal nomor 27. Hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara, sistem pertahanan utama negara demi mempertahankan keamanan dan pertahanan adalah hasil akhir yang hendak dicapai untuk keamanan dan pertahanan. Kita cek yang A. Kuatnya seluruh musuh di wilayah NKRI. B. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh. C. Musnahnya sumber kekuatan musuh. D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. E. Mundur dan keluarnya musuh di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini adalah yang diminta itu hasil akhirnya, berarti kan finalnya ya, final atau puncaknya, puncak yang ingin dicapai. Yang A. Kuatnya seluruh musuh di wilayah NKRI. Ini malah salah. Yang diminta adalah tadi hasil akhir dari menjaga keamanan dan perdamaian, malah musuhnya semakin kuat. Yang B. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh. Yang hancur hanya peralatannya, sedangkan sumber daya manusianya tidak disebutkan, sumber daya yang lainnya tidak disebutkan. Berarti ini belum tujuan finalnya. Kita coret lagi. Yang C. Musnahnya sumber kekuatan musuh. Yang musnah itu baru sumbernya saja. Yang lainnya belum. Bagaimana dengan peralatannya, bagaimana dengan intelnya, yang lain-lainnya belum disebutkan. Ini juga kurang akhir atau belum puncaknya. Yang D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang puncaknya, karena musuhnya itu sampai hancur dan tidak ada lagi di Republik Indonesia. Maka inilah tujuan akhirnya. Yang E. Mundur dan keluarnya musuh di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dia hanya mundur dan dia hanya keluar, belum hancur, belum hilang, sehingga di kemudian hari jika dia masih musuh, dia masih bisa menyerang lagi. Berarti ini belum finalnya juga. Jawaban yang paling tepat adalah yang D.
hancurnya musuh di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 28, perilaku bela negara dalam lingkungan masyarakat dapat dicontohkan dengan perilaku A. Ikut membuat pos ronda, B. Melakukan kebersihan lingkungan setiap hari, C. Ikut serta dalam musyawarah desa, D. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskampling, E. Merencanakan pembangunan tempat ibadah di lingkungan masyarakat. Oke, ini adalah yang diminta itu bentuk bela negara, ya, bentuk bela negara di tingkat masyarakat bawah atau di tingkat masyarakat umumnya, ya. Yang dijaga tentu saja tentang keamanan dan tentang ketertiban. Oke, yang ada hubungannya dengan ini yang benar, ketertiban. Oke. Yang A, ikut membuat pos ronda. Ini apakah ada hubungannya dengan keamanan dan ketertiban? Kalau hanya membuat saja, apakah dimaksud dia berkontribusi? Kalau hanya membuat tempatnya saja, ini kurang pas ya kalau hanya membuat tempatnya saja. Yang B, melakukan kebersihan lingkungan setiap hari. Melakukan kebersihan adalah hal yang baik, tetapi apakah berhubungan dengan keamanan dan juga ketertiban? Jawabannya tidak. Yang C, ikut serta dalam musyawarah desa. Oke, musyawarah desa hal yang baik, tetapi apakah ini juga berhubungan dengan bela negara yang berupa keamanan dan juga ketertiban? Jawabannya juga tidak. Yang D, mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskampling. Ini yang benar. Kenapa benar? Karena begini. Teman-teman tahu nggak apa tuh sebenarnya kepanjangan dari siskampling itu? Kalau belum tahu, saya beritahu. Siskampling itu kepanjangannya adalah Sistem Keamanan Lingkungan. Nah, jadi ini sebuah sistem yang dibuat untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Biasanya ini dalam satuan yang paling kecil, yaitu misal di RW atau mungkin di tempat lain namanya ada yang desa, atau mungkin di kompleks, macam-macam lah, pokoknya ini di lingkungan yang paling kecil. Yang E, merencanakan pembangunan tempat ibadah di lingkungan masyarakat. Ini juga hal yang baik, tetapi tidak ada hubungan dengan keamanan dan juga ketertiban. Berarti jawaban yang paling pas atau yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, seperti ini, mengikuti kegiatan siskampling. Soal nomor 29, salah satu alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah A. TNI, B. Polri, C. Jaksa, D. Hakim, E. Panitera. Oke ya, kata kuncinya adalah ketertiban masyarakat, berarti di internal dalam negara. Oke, kita mengacu pada undang-undang saja biar teman-teman juga semakin hafal, yaitu Undang-Undang Dasar ya, UUD 1945 di pasal 30 ayat 4. Nah, ini biar teman-teman semakin hafal. Oke, di sana disampaikan tugas dari Polri. Ya, apa itu tugasnya? Yaitu menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Ditambah tugas yang lain, yaitu apa? Melindungi, lalu ada juga melayani, ada juga mengayomi, ada juga menegakkan hukum. Nah, inilah fungsi dari kepolisian yang ada di Undang-Undang pasal 30 ayat 4. Oke, berarti jawabannya jelas, yaitu yang B, yaitu Polri. Kalau A yang TNI ini tugasnya adalah melindungi negara dari serangan musuh, serangan dari luar, sehingga kedaulatan negara itu tidak diganggu oleh yang lainnya atau dari pihak manapun. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 30,
Berikut ini merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan transnasional kecuali A. Penjarahan SDA yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, B. Maraknya tabloid luar negeri yang beredar dan berkonten pornografi, C. Aksi terorisme berlatar belakang ISIS, D. Adanya berbagai macam budaya asing yang masuk, E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Oke, kita bedah dulu apa yang dimaksud dengan transnasional. Saya tulis lagi ya biar lebih rapi, yaitu transnasional. Apa ini yang dimaksud? Ini adalah sebuah kejahatan yang terorganisasi, ada organisasinya. Jadi nggak cuma sembarangan, tapi ini ada organisasi terencana gitu ya, dan berhubungan dengan luar negeri. Tidak hanya domestik dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Oke, kita cek. Yang diminta adalah yang kecuali. Yang A. Penjarahan SDA yang dilakukan oleh perusahaan transnasional. SDA ini adalah apa? Sumber daya alam yang dijarah atau dicuri oleh perusahaan internasional atau transnasional. Berarti ini jelas kejahatan transnasional. Yang B. Maraknya tabloid luar negeri yang beredar berkonten pornografi. Ada kata tabloid luar negeri, ini juga jelas transnasional. Yang C. Aksi terorisme berlatar belakang ISIS. ISIS ini juga internasional, berarti ini masuk transnasional. Ini luar negeri, jelas ya, di Timur Tengah sumbernya, kita coret. Yang D. Adanya berbagai macam budaya asing yang masuk. Sama ya, budaya asing berarti budaya dari luar. Ini juga transnasional atau dari negara luar. Yang E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Nah, ini yang bukan transnasional, karena lembaga legislatif itu ya apa teman-teman? Ya ada DPR. DPR ini terbagi dua ya, nanti ada DPR di pusat, DPR pusat, ada di daerah namanya DPRD, ya kan, nanti ada yang namanya DPD. Nah, ini DPRD nanti dibagi lagi menjadi tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, atau di tingkat kota. Nah, ini termasuk kejahatan lokal, kejahatan daerah hanya di dalam negeri saja. Berarti jawabannya adalah yang E, yang kecuali kejahatan transnasional. Oke, ini soal terakhir ya di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.